Salam budaya, sahabat pelajar dimanapun berada. Kita awali pertemuan kita kali ini dengan doa bersama. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dalam suasana yang damai di bawah lindungan Yang Maha Esa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran seni budaya pada semester genap di kelas 9 dengan materi adalah pameran. Baiklah sahabat pelajar, mungkin sebelum saya sampaikan pemaparan materi, ada baiknya saya sampaikan sedikit tujuan dari materi, mengapa kita mempelajari tentang pameran ini. Nah, adapun tujuan tiada lain adalah untuk meningkatkan apresiasi kita di dalam berkarya seni, khususnya dalam seni rupa, yang kemudian berlatih untuk berorganisasi, berlatih mandiri, dan berlatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, baiklah sahabat pelajar, mari kita simak pemaparan materi dan mungkin ada tayangan video dalam suasana pameran. Mari kita simak bersama. Kita akan mulai dari peta kompetensi atau alur pembelajaran dari pameran. Jadi pameran seni rupa, yang pertama pengertian fungsi dan tujuan pameran, kemudian bahasan yang kedua mendeskripsikan perencanaan pameran, yang ketiga praktik pelaksanaan pameran seni rupa, dan yang keempat evaluasi pameran. Nah, setelah mempelajari bab pameran ini, diharapkan sahabat pelajar mampu mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa bagi siswa, kemudian mendefinisikan fungsi pameran seni rupa di sekolah, mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaan, kemudian menyusun proposal pameran seni rupa, merumuskan kepanitiaan pameran sekolah atau kelas, dan yang terakhir melaksanakan pameran seni rupa secara kelompok atau secara mandiri, bisa melalui virtual atau lewat pameran mandiri di rumah. Nah, perhatikan gambar berikut. Setelah mengamati gambar di atas, tuliskan dan deskripsikan pengamatan sahabat pelajar pada tabel berikut ini. Berikut pengertian fungsi dan tujuan pameran. 1. Pengertian pameran. Jadi, pameran adalah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Di dalam proses pelaksanaannya, sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, memberi penjelasan tentang materi pameran, dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Berikut berbagai jenis karya seni rupa yang bisa dipamerkan, antara lain ada pameran lukisan, yaitu yang dipajang adalah berbagai macam lukisan dalam bentuk dua bidang dimensi. Kemudian yang kedua,
pameran patung terdiri dari karya 3 dimensi. Kemudian pameran kriya atau kerajinan merupakan pameran hasil karya seni rupa terapan yang berupa kerajinan tangan. Kemudian yang keempat, ada pameran tekstil yang memamerkan hasil karya tekstil, baik itu berupa batik, tenun, dan lain sebagainya. Nah, berikut berdasarkan jenis karya, jadi pameran dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pameran homogen. Pameran homogen adalah pameran yang hanya memamerkan satu karya, satu jenis karya saja. Misalnya pameran lukisan, jadi terdiri dari lukisan saja. Pameran patung terdiri dari berbagai jenis patung. Pameran kriya terdiri dari berbagai hasil kerajinan. Kemudian pameran seni grafis terdiri dari berbagai hasil karya seni cetak dan yang lainnya. Yang kedua adalah pameran heterogen. Jadi pameran heterogen adalah jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Misalnya pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya, batik, grafis, dan lain-lainnya. Berikut berdasarkan jumlah pesertanya. Jadi pameran dibagi menjadi 2 pula. Yang pertama ada pameran tunggal, dan yang kedua ada pameran kelompok. Pameran tunggal yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Artinya seorang seniman memamerkan seluruh hasil karyanya, tidak ada yang menemani, artinya sendiri. Kemudian yang kedua, pameran kelompok, yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari 1 orang, beberapa atau anggota suatu kelompok. Jadi sudah jelas dalam pameran kelompok ini akan terlihat berbagai ragam corak, teknik, dan gaya yang akan dihadirkan oleh masing-masing seniman. Jadi dalam suatu pameran. Berikut pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Jadi pameran bisa juga dilakukan di luar ruangan selain di dalam ruangan. Nah, pameran di dalam ruangan atau indoor yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Nah, perlu diperhatikan dalam pameran dalam ruangan terkait dengan pencahayaan. Jadi tata cahaya sangat menjadi perhatian khusus dalam pameran dalam ruangan. Yang berikut pameran di luar ruangan atau outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran yang biasanya karya-karya yang dipamerkan adalah karya yang tahan terhadap suhu ruangan terbuka. Misalnya patung baik dari batu, beton, walaupun bisa juga pameran lukisan atau keramik. Yang berikut adalah fungsi pameran di sekolah. Adapun fungsi pameran yang dilaksanakan di sekolah antara lain: A. Sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. B. Sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. C. Sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni.
D. Sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. E. Sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Dan F. Sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Yang berikutnya adalah tujuan pameran seni rupa yang dilaksanakan di sekolah, di mana tujuannya adalah A. Membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. B. Meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Yang C. Melatih berorganisasi. D. Melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dan yang E. Melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, yang berikut adalah bagian B, perencanaan pameran. Perencanaan pameran harus berprinsip organisasi, yaitu adanya yang dapat memimpin dan yang dipimpin, serta memiliki sifat gotong royong yang tinggi. Nah, misalnya hal yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pameran adalah pertama, kepanitiaan. Jadi dalam kepanitiaan itu terdiri dari panitia pengarah yang sering disebut dengan steering committee, dan yang B, panitia pelaksana atau organizing committee. Kemudian yang berikut, tugas masing-masing kepanitiaan pameran. Yang ketiga, menyusun rencana kerja yang disebut dengan proposal. Dan yang keempat, menyusun jadwal pameran. Perhatikan struktur organisasi kepanitiaan berikut. Yang pertama, ada penanggung jawab, berikutnya pembimbing, berikutnya adalah ketua pelaksana. Jadi di bawah ketua pelaksana ada sekretaris dan bendahara. Kemudian di bawah ketua pelaksana dan di bawah sekretaris bendahara itu terdiri dari seksi pendaftaran, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi acara atau display, seksi dokumentasi, dan seksi dekorasi. Jadi masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan pada saat persiapan pelaksanaan maupun pada saat evaluasi pameran. Kemudian yang C, tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Dalam tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa, hal-hal yang perlu dan yang harus dilaksanakan adalah 1. Persiapan. Yang perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan suatu pameran adalah yang pertama ada publikasi kegiatan baik melalui siaran radio, spanduk, selebaran, undangan maupun yang lainnya, atau juga bisa dalam bentuk katalog. Kemudian berikutnya mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan. Berikutnya menyediakan perlengkapan pameran yang meliputi ada sketsel, papan panel, meja, label karya, buku tamu, tanaman hias, sound system, dan lainnya. Demikian juga penyiapan ruang pameran. Dan yang terakhir, menyusun acara pembukaan dan penutupan. Nah, semuanya itu masih dalam tahap persiapan. Yang berikut,
tahap penataan ruangan. Nah, dalam tahap penataan ruangan ini yang harus dilakukan adalah mendekorasi ruang pameran, memajang karya seni rupa yang akan dipamerkan pada tempat yang sesuai, kemudian menempelkan label karya pada setiap benda seni dengan data yang komplit, kemudian mengatur alur transportasi pengunjung, berikutnya memasang meja dan kursi penerima tamu untuk meletakkan buku pesan dan kesan, kemudian memasang lampu sorot atau lighting di tempat-tempat yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara MC, kemudian pengarah acara, penetapan petugas jaga stand, kemudian buku tamu dan buku pesan kesan, penampilan hiburan penyerta, pengadaan dokumentasi, kemudian upacara penutupan dan kepanitiaan pameran. Nah, sebelum lanjut, perlu diketahui bersama pada saat tahap penyusunan rencana kerja atau proposal pameran, yaitu perencanaan yang dikatakan baik harus mencakup tentang A. Materi pameran, B. Kelengkapan pameran, C. Tempat penyelenggaraan pameran, D. Publikasi, E. Waktu penyelenggaraan pameran, F. Dekorasi, G. Anggaran kegiatan, dan H. Kepanitiaan. Kemudian yang keempat, dalam tahap penyelenggaraan pameran seni rupa ada pelaporan. Nah, pelaporan ini juga bisa dikaitkan atau dimasukkan dalam tahap evaluasi pameran. Nah, tahap pelaporan ini meliputi evaluasi sistem kerja, kemudian pembiayaan, personalia kepanitiaan, bentuk pameran, pelaksanaan pameran, dan laporan dari masing-masing seksi sebagai pertanggungjawaban kegiatan. Nah, untuk evaluasi pameran ini tujuannya untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, kemudian cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Nah, bermanfaat juga dalam memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain, kemudian sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Baiklah sahabat pelajar, demikian pemaparan materi yang bisa disampaikan. Berikut adalah uji kompetensi. Nah, pada uji kompetensi pengetahuan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa yang diketahui tentang pameran seni rupa? Kedua, sebutkan 2 bentuk pameran berdasarkan peserta. Ketiga, sebutkan 3 karya seni rupa yang bisa dijadikan pameran outdoor. Keempat, sebutkan tugas pembimbing atau pembina pameran. Dan yang kelima, sebutkan 3 kelengkapan dari ruang pameran. Kemudian untuk keterampilan, yang pertama, menyusun sebuah proposal pameran seni rupa secara kelompok dalam rangka kegiatan pekan seni akhir semester.
Jadi susunlah kepanitiaan dari ketua panitia pameran beserta perangkatnya dan presentasikan di depan kelas atau melalui daring. Kemudian yang kedua, rencanakan sebuah pameran kelas dari proposal yang sudah disusun. Lanjutkan dengan membuat kelengkapan pameran antara lain selebaran dan spanduk pameran, buku tamu atau buku pengunjung pameran, denah ruang pameran, label karya, dan ruang pameran dengan dekorasinya. Berikut rangkuman. Karya seni rupa yang bisa dipamerkan seperti yang dijelaskan tadi, ada pameran lukisan, pameran kriya, pameran tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Kemudian fungsi kegiatan pameran antara lain adalah sebagai media penampilan jati diri seorang siswa, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, sebagai tolok ukur perkembangan dunia seni rupa. Kemudian tujuan pameran tiada lain adalah untuk meningkatkan apresiasi seseorang untuk berkarya seni, melatih berorganisasi, melatih mandiri, dan melatih bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, yang berikut terkait dengan proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Pada refleksi kegiatan pembelajaran ini, isilah kolom berikut ini. Yang pertama, penilaian pribadi. Jadi, sahabat belajar silakan tuliskan nama, kelas, semester, waktu penilaian. Nah, berikut nomor 1, pernyataan. Saya berusaha belajar seni budaya materi pameran kelas satu kelompok dengan sungguh-sungguh. Silakan dijawab ya atau tidak. Yang kedua, saya mengerti dan paham materi pameran kelas atau kelompok, iya atau tidak. Kemudian yang ketiga, saya mengerjakan tugas guru tepat waktu. Silakan dijawab iya atau tidak. Yang keempat, saya mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami pada pelajaran pameran kelas atau kelompok, iya atau tidak. Yang kelima, saya berperan aktif dalam kelompok pada materi pameran kelas atau kelompok, iya atau tidak. Yang kedua, penilaian antar teman. Silakan tulis nama teman yang dinilai, kemudian nama penilai, kelas, semester, dan waktu penilaian. Jadi nomor 1, pernyataan. Berusaha belajar dengan sungguh-sungguh seni budaya materi pameran kelas atau kelompok. Jadi jawabannya iya atau tidak. Kemudian kedua, mengerti dan paham materi pameran kelas atau kelompok, ya atau tidak. 3, mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu, ya atau tidak. Keempat, mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami pada pelajaran pameran kelas atau kelompok, ya atau tidak. Yang kelima, berperan aktif dalam kelompok pada materi pameran kelas atau kelompok, ya atau tidak. Dan yang keenam, bisa bekerja sama dan saling tanggung jawab dalam sebuah kelompok kerja pameran kelas atau kelompok. Silakan dijawab iya atau tidak. Baiklah,
sahabat pelajar, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ingat, like, comment, and subscribe, dan klik tombol notifikasi untuk materi-materi seni budaya berikutnya. Akhir kata, saya sampaikan selamat belajar, selamat berkarya, dan sampai jumpa. Terima kasih.